Kita hidup di zaman ketika senyuman tak lagi menjamin ketulusan, dan kebaikan kadang menjadi alat untuk menutupi maksud tersembunyi. Dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Kita dikelilingi oleh banyak wajah, sebagian ramah, sebagian manis, tapi tidak semuanya nyata. Ada yang terlihat membantu namun diam-diam, menunggu kesempatan untuk menusuk dari belakang. Ada pula yang berpura-pura peduli hanya untuk mendapatkan kepercayaan, lalu mempergunakannya untuk keuntungan pribadi. Dalam hiruk-pikuk hubungan sosial, kita diajarkan untuk bersikap baik, percaya pada orang lain, dan memberi kesempatan. Tapi di sisi lain, kita juga sering menjadi korban dari kebaikan palsu, dari janji-janji manis yang ternyata hanya umpan untuk manipulasi. Kita mulai mempertanyakan, siapa yang tulus dan siapa yang sedang memakai topeng? Apakah kita bisa membaca isi hati seseorang? Bagaimana mengenali mereka yang diam-diam berniat buruk, tapi tampil seolah-olah sahabat? Ini bukan sekadar pertanyaan modern. Sejak ribuan tahun lalu, para filsuf telah bergulat dengan kegelisahan serupa. Mereka sadar bahwa manusia bukan hanya makhluk berpikir, tetapi juga makhluk yang pandai menyembunyikan niat. Filsuf Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius, serta pemikir besar seperti Seneca, Socrates dan Al-Ghazali, semuanya memberikan refleksi mendalam tentang bagaimana memahami manusia di balik kata dan sikapnya. Mereka tidak menawarkan formula ajaib untuk membaca pikiran, tapi memberi kita cara pandang untuk membaca pola, menangkap ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan, serta melatih kepekaan terhadap sinyal-sinyal kecil yang sering kita abaikan. Mereka mengingatkan kita bahwa kejahatan jarang datang dalam bentuk yang mencolok. Ia lebih sering menyusup dalam kelembutan, menyamar dalam kesopanan, dan membungkus dirinya dengan bahasa yang penuh empati. Justru karena itulah kita perlu lebih waspada, bukan lebih sinis. Kita harus mampu membedakan antara kelembutan yang berasal dari kebijaksanaan dan kelembutan yang lahir dari niat yang manipulatif. Melalui video ini, kita akan menelusuri panduan para filsuf untuk membaca manusia, bukan dengan curiga buta, tapi dengan pemahaman yang tajam dan jernih. Bukan untuk menuduh orang jahat, tapi untuk menjaga jiwa kita tetap utuh di tengah dunia yang penuh kepalsuan. Mereka akan mengajarkan kita bahwa dalam dunia yang penuh kepura-puraan, mengenali siapa yang benar-benar berpihak pada kita adalah bentuk perlindungan diri yang paling esensial, karena hidup terlalu singkat untuk terus-menerus tertipu oleh topeng yang tersenyum ramah tapi menyembunyikan niat jahat. Epictetus, seorang budak yang menjadi filsuf besar, pernah berkata, "Jangan dengarkan apa yang dikatakan seseorang, perhatikan apa yang dia lakukan." Dalam kalimat sederhana ini, tersimpan kunci untuk membaca pikiran dan niat manusia, bukan lewat omongannya, melainkan dari tindakannya yang konsisten. Epictetus tahu bahwa kata-kata bisa disusun, dimanipulasi, dan dipoles agar terlihat indah, tapi tindakan adalah refleksi dari isi jiwa yang tak bisa terus-menerus disembunyikan. Kita terlalu sering terpukau oleh seseorang yang pandai berbicara. Kata-katanya terdengar penuh empati, nadanya rendah hati dan senyumannya tampak meyakinkan. Tapi waktu akan menguji, apakah kebaikan itu benar-benar tulus atau hanya alat untuk menipu? Epictetus mengajak kita untuk mengamati lebih dalam. Ketika tidak ada yang melihat, apakah ia adil dalam keheningan? Atau hanya bermurah hati di hadapan keramaian? Apakah dia menepati janji kecil yang tak terlihat? Atau hanya menjaga citra? Bagi Epictetus, membaca pikiran seseorang berarti memeriksa jejak hidupnya, bukan mendengarkan retorikanya. Seorang manusia yang niatnya baik akan menunjukkan konsistensi antara kata dan perbuatan. Ia tidak berkata peduli lalu menghilang. Ia tidak mengaku jujur tapi licik dalam transaksi kecil. Ia tidak mengaku religius tapi kasar terhadap pelayan. Maka jika kamu ingin mengetahui seseorang jahat atau pura-pura baik, jangan fokus pada perkenalan pertama. Lihat bagaimana dia merespons ketika ditolak. Lihat bagaimana dia bertindak saat tidak mendapat keuntungan. Disitulah topeng-topeng mulai jatuh. Epictetus percaya bahwa kebenaran bukan sesuatu yang diucapkan tapi dihidupi. Karena itu, ia mendorong kita untuk hidup dengan kehati-hatian. Jangan tertipu oleh kata-kata, karena kata-kata bisa dibeli, bisa dipelajari, tapi karakter sejati akan terlihat dalam keputusan-keputusan kecil yang tidak disorot siapapun. Dalam dunia yang penuh pencitraan seperti sekarang, nasihat Epictetus menjadi semakin relevan. Kita tidak sedang diserang oleh musuh yang terang-terangan, tapi oleh teman yang pura-pura. Kita tidak perlu sinis, tapi perlu cermat. Seorang yang berniat jahat tidak selalu kasar.
Kadang ia lembut, penuh perhatian dan sabar, karena ia tahu cara terbaik untuk menjatuhkan seseorang adalah dengan merayunya terlebih dahulu. Maka waspadalah terhadap orang yang terlalu cepat akrab, terlalu sering memuji, dan terlalu banyak menjanjikan hal besar tanpa dasar. Bukan berarti semua orang seperti itu jahat, tapi disitulah titik buta kita sering dimanfaatkan. Epictetus tidak meminta kita menjadi paranoid, tapi mengajak kita untuk berpikir jernih. Ia tahu bahwa dalam membaca manusia, kecurigaan tidak boleh menggantikan kebijaksanaan, dan prasangka tidak boleh mengalahkan pengamatan. Tapi di saat yang sama, ia mengingatkan kita bahwa hati-hati adalah bentuk cinta diri, karena melindungi dirimu dari tipu daya adalah bentuk kasih sayang kepada jiwamu sendiri. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain, tapi kita bisa melatih diri untuk tidak dikendalikan oleh mereka. Dalam dunia yang penuh topeng, orang jahat atau pura-pura baik seringkali menyusup lewat kelemahan kita, rasa ingin diterima, ingin dikagumi atau takut ditolak. Tapi menurut Epictetus, semua itu bisa menjadi senjata bagi mereka. Jika kita tidak menyadari siapa yang memegang kendali batin kita. Ia pernah berkata, jika kamu ingin bebas, jangan biarkan orang lain menentukan nilaimu. Dan itu termasuk mereka yang tersenyum di depan kita, tapi menyebar racun di belakang. Bagi Epictetus, kekuatan sejati adalah saat kamu sadar sedang dimanipulasi, tapi kamu tidak membalas dengan kemarahan, melainkan dengan ketenangan dan keteguhan hati. Ketika berhadapan dengan orang yang berpura-pura baik, Epictetus tidak menyuruh kita untuk membalas dengan cara licik. Kita diuji bukan untuk berubah jadi mereka, tapi agar kita semakin kuat. Ia tidak mendorong kita menjadi korban, tapi juga tidak menganjurkan balas dendam. Filosofinya adalah jalan tengah yang kokoh, bukan tunduk, bukan menyerang tapi teguh dan sadar. Menurutnya, kebusukan akan terbongkar dengan sendirinya jika tidak diberi bahan bakar berupa reaksi dari kita. Diam yang mantap bukan karena lemah, tapi karena tahu, ini bukan milikku untuk dikendalikan. Reaksi mereka adalah milik mereka, bukan urusan kita. Dalam dunia penuh drama, orang yang tetap jujur pada dirinya adalah kekuatan yang tidak bisa dipalsukan oleh siapapun. Ia menekankan pentingnya prosoke, perhatian penuh terhadap kondisi batin. Tanda paling jelas dari manipulasi adalah bagaimana seseorang menggoyang batas pribadi kita. Mereka bisa memuji untuk mengontrol, merendah untuk menuntut, dan membuat kita merasa bersalah agar tunduk tanpa sadar. Tapi Epictetus mengajarkan agar kita selalu sadar terhadap rasa tidak nyaman yang muncul. Itu adalah sinyal bahwa sesuatu sedang menyimpang dari nilai kita. Jika kita abaikan, arah hidup kita bisa bergeser. Tapi jika kita tangkap dengan jernih, kita bisa menolak ikut dalam permainan yang tidak sehat. Jiwa yang menjaga integritasnya adalah tembok kuat yang tak mudah diterobos oleh siapapun, kata Epictetus. Kebebasan sejati menurutnya adalah ketika kita tidak takut kehilangan hubungan palsu. Epictetus mengajarkan agar tidak bergantung pada validasi luar, karena disitulah celah manipulasi muncul. Orang yang berpura-pura baik sering menggunakan kelembutan sebagai senjata kontrol, tapi jika kita telah damai dengan diri sendiri, pujian dan hinaan kehilangan daya. Kita tidak tergoda untuk membalas atau membuktikan. Kita cukup menjadi. Dan itu menurut Epictetus adalah kemenangan tertinggi. Jadi jika kamu sedang diuji oleh orang yang memakai wajah palsu, jangan buru-buru bereaksi. Periksa batinmu. Dan jika kamu bisa tetap tenang di tengah permainan mereka, maka kamu sudah menang tanpa harus menyerang. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga filsuf Stoik, menulis dalam Meditations, ketika kamu ingin tahu karakter seseorang, lihatlah bagaimana mereka bertindak ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bagi Marcus, sifat asli seseorang tidak muncul saat segalanya berjalan mulus, tapi saat mereka kecewa dan merasa kehilangan kendali. Topeng akan jatuh ketika keinginan tidak terpenuhi. Banyak orang terlihat baik hanya karena keadaan sedang nyaman bagi mereka. Namun begitu dunia tak lagi memberi keuntungan, watak sejati akan terungkap. Marcus menyarankan kita untuk tidak terburu-buru menilai dari penampilan atau ucapan yang manis. Alih-alih, ia mengajarkan kita untuk mengamati respon mereka terhadap tekanan, penolakan, atau kehilangan. Di sanalah terlihat apakah seseorang benar-benar memiliki niat baik atau hanya memainkan peran demi tujuan tertentu. Sebagai pemimpin tertinggi Romawi, Marcus akrab dengan sanjungan yang penuh kepentingan. Ia tahu bahwa banyak yang menampilkan kebaikan bukan karena keikhlasan, tapi karena harapan akan imbalan. Maka ia memilih untuk menjaga kejernihan pikirannya dan tidak mudah terpengaruh. Bagi Marcus,
Orang yang benar-benar baik tidak berubah meskipun tidak mendapat keuntungan. Mereka tetap bersikap hormat, jujur, dan konsisten. Sebaliknya, mereka yang pura-pura baik akan segera berubah begitu kamu tidak lagi berguna. Mereka mungkin menjauh, bersikap sinis, atau bahkan memutarbalikkan keadaan. Dari sana kita bisa membaca siapa yang tulus dan siapa yang sekadar memanfaatkan hubungan. Prinsip Markus sederhana namun tajam. Lihat bukan dari satu peristiwa, tapi dari pola. Siapapun bisa berpura-pura dalam satu momen, tapi sulit mempertahankan kepura-puraan dalam waktu yang lama. Markus mengajak kita untuk membaca manusia bukan lewat kata-kata, tapi lewat tindakan yang berulang. Orang yang jahat seringkali tidak tampak kejam. Mereka bisa bersikap manis, perhatian, dan menampilkan diri seolah peduli. Tapi semua itu hanya alat. Ketika mereka tidak mendapat balasan, topengnya mulai retak. Markus percaya bahwa diam dan pengamatan jernih adalah kunci. Jangan bereaksi terlalu cepat. Jangan mudah tersentuh oleh kisah sedih yang dibangun untuk mengikatmu. Sebaliknya, tenangkan pikiranmu dan lihatlah apakah sikap mereka tetap sama dalam berbagai keadaan. Di situ kamu akan melihat niat sejati yang tersembunyi di balik wajah ramah. Pada akhirnya, Markus mengajarkan bahwa ketenangan adalah senjata terbaik untuk membaca dunia yang penuh topeng. Orang jahat bisa datang dengan senyum, bukan selalu dengan amarah. Maka jangan hanya dengar kata-kata mereka. Amati bagaimana mereka hidup. Jangan hanya percaya pada cerita. Lihat konsistensi tindakan. Dengan pikiran yang tenang, kita bisa melihat dengan lebih jernih siapa yang pantas kita percayai dan siapa yang hanya sedang memainkan peran. Dalam catatan hariannya yang tak pernah ia niatkan untuk dibaca dunia, Marcus Aurelius terus mengingatkan dirinya bahwa orang yang tampak ramah belum tentu tidak berbahaya. Ia menyadari bahwa posisi kekuasaan membuatnya dikelilingi oleh banyak wajah, tapi tak semuanya tulus. Baginya, mengenali orang bukan dengan cepat menghakimi, tapi dengan mengamati secara konsisten, apakah kata-katanya selaras dengan tindakannya. Apakah ia tetap sama ketika tidak dilihat? Orang yang bijak, tulisnya, adalah mereka yang tidak terburu-buru mempercayai wajah, tapi menilai pola. Ia menyarankan untuk menumbuhkan kejernihan dalam hati, karena hanya dari ketenangan batinlah muncul ketajaman membaca karakter. Markus sadar bahwa dunia ini penuh kepura-puraan, tetapi ia tidak memilih jadi sinis, melainkan menjadi tenang, teguh, dan selektif. Ia percaya bahwa tugas kita bukan mengubah orang, melainkan menjaga agar kita tidak terjebak tipu daya mereka. Dalam dunia yang penuh sandiwara, justru ketenangan dalam menanggapi adalah bentuk kekuatan sejati. Ia menulis, jika seseorang berlaku tidak jujur, biarlah itu menjadi urusannya. Tugasku adalah tetap bersikap seperti alam. Tidak terprovokasi, tidak berubah karena ulah mereka. Markus percaya bahwa kebijaksanaan adalah buah dari pengalaman dan refleksi. Ia tahu bahwa seringkali musuh yang paling merusak justru datang dengan senyum dan pujian. Maka dari itu ia melatih dirinya untuk tidak mudah tergoda oleh sanjungan dan tidak langsung terprovokasi oleh celaan. Ia memahami, bila seseorang bersikap terlalu manis, mungkin ia menginginkan sesuatu darimu. Maka kita harus bertanya, apakah orang ini menginginkanku tumbuh atau menginginkanku patuh? Ini bukan paranoid, ini waspada dalam bentuk paling elegan. Ia tidak menyuruh untuk mencurigai semua orang, tapi menyuruh kita jujur pada intuisi yang timbul dari kebajikan. Di dunia modern yang lebih bising daripada masa kekaisarannya, pesan Markus makin relevan. Jangan cepat percaya pada wajah yang tampak sempurna. Jangan beri akses penuh kepada mereka yang belum teruji dalam kesetiaan. Kita perlu mengamati, bukan bereaksi. Kita perlu tenang, bukan naif. Karena bagi Markus, benteng terbaik bukanlah dinding, tapi keteguhan hati yang tidak mudah digoyahkan oleh kebohongan yang dibungkus kebaikan palsu. Maka dalam diam kita mengamati, dalam sabar kita membaca siapa yang layak dijaga dan siapa yang harus dilepaskan. Seneca, filsuf stoik dari Roma, pernah memperingatkan dalam salah satu surat moralnya, tidak semua yang tampak bersinar itu emas, dan tidak semua tangan yang terulur adalah pertolongan. Ia menekankan bahwa seringkali racun paling mematikan disajikan dalam cawan emas. Orang-orang jahat atau manipulatif tidak selalu menunjukkan wajah garang. Justru mereka yang berbahaya seringkali tampil paling lembut, paling peduli, dan paling memahami. Seneca mendorong kita untuk tidak terbuai oleh apa yang tampak di permukaan, sebab manusia adalah makhluk yang pandai menyamarkan motif. Mereka bisa memuji sambil menyelipkan racun, mereka bisa mendukung sambil menggali tanah di bawah kakimu. Dalam pandangan Seneca, mengenali orang seperti ini bukan soal kecerdasan,
tapi soal kejernihan batin dan kewaspadaan moral yang terus diasah. Seneca menyarankan kita mengamati dengan seksama. Apakah kebaikan seseorang membawa ketenangan atau justru menciptakan rasa bersalah, ketergantungan dan kekhawatiran? Orang yang tulus memberi tanpa mengikat. Sebaliknya, mereka yang berpura-pura baik akan menagih balik dengan cara halus. Mereka akan mengatakan, "Aku sudah banyak membantumu," lalu menggunakannya sebagai senjata. Seneca menyebut ini sebagai jebakan emosi, di mana kebaikan dipakai sebagai alat kendali. Dalam dunia yang penuh kepentingan, ia mendorong kita untuk bertanya, apakah orang itu tetap hadir ketika tak ada yang bisa mereka ambil darimu? Apakah mereka masih bersikap hormat ketika kamu tak setuju dengan mereka? Bila jawabannya tidak, maka itu bukan kebaikan. Itu adalah investasi terselubung. Seneca mengingatkan kita untuk tidak mengukur nilai seseorang dari kecepatan. Mereka datang saat kita membutuhkan, tetapi dari ketulusan mereka saat kita tidak bisa membalas apa-apa. Ia percaya bahwa waktu dan kesulitan adalah ujian moral yang paling akurat. Dalam saat-saat sulit, orang-orang berpura-pura akan pergi lebih dulu karena tak ada lagi keuntungan bagi mereka. Di sisi lain, mereka yang benar-benar baik akan tetap hadir, diam-diam tanpa pamrih. Seneca juga menekankan pentingnya batas. Jangan biarkan siapapun, sebaik apapun penampilannya, melewati batas yang membuatmu kehilangan arah atau harga diri. Kebaikan yang menyesatkan lebih berbahaya daripada permusuhan yang jelas. Pada akhirnya, Seneca mengajak kita untuk hidup dengan kesadaran penuh. Vigilantia animi. Jangan terlelap dalam kenyamanan yang dibangun oleh orang lain. Jangan tertidur dalam pelukan yang ternyata mematikan tekad dan jati dirimu. Dunia ini tidak selalu memusuhi kita secara terang-terangan. Kadang dunia memeluk sambil perlahan menusuk. Maka satu-satunya cara untuk tetap utuh adalah dengan mengenali pola, bukan hanya wajah. Membaca hati orang bukan soal firasat belaka, tapi disiplin dalam melihat fakta, ketidaksesuaian antara kata dan perbuatan, serta kepekaan yang terlatih. Dalam ketenangan batin itulah, kita bisa mengenali siapa yang benar-benar bersama kita dan siapa yang hanya menyamar. Seneca, dalam surat-surat moralnya yang panjang kepada Lucilius, menulis sebuah nasihat yang tajam namun tenang. Kita sering tertipu bukan karena orang lain pandai berpura-pura, tapi karena kita terlalu ingin percaya bahwa mereka tulus. Ia tahu bahwa di balik bahasa yang sopan, di balik tawa yang ramah, bisa tersembunyi hasrat untuk menguasai, mencuri, bahkan menghancurkan. Seneca bukan menyuruh kita hidup dalam ketakutan, tapi dalam kejernihan. Ia melihat dunia seperti panggung besar, dan banyak manusia hidup bukan sebagai diri mereka sendiri, tapi sebagai aktor yang terus mengganti topeng demi keuntungan. Ia menekankan bahwa waktu akan mengungkap segalanya. Orang jahat yang berpura-pura baik bisa memoles dirinya dengan tutur, kata manis dan kemurahan hati sesaat. Namun kata Seneca, semua hanya benar-benar mengenal seseorang setelah dia tidak lagi membutuhkanmu. Dari situlah kita belajar kesetiaan yang sejati, tidak hanya tampak saat kita berguna, tapi saat kita tidak punya apa-apa untuk diberikan. Maka Seneca melatih dirinya bukan untuk cepat menilai, tapi untuk sabar menunggu. Ia percayakan kebenaran kepada waktu, karena menurutnya waktu tidak bisa disuap oleh retorika. Dalam dunia yang penuh kepentingan, Seneca menyarankan agar kita tetap rendah hati tapi tidak mudah dibodohi. Ia tidak percaya pada paranoia, tetapi juga tidak menyarankan naivitas. Ia berkata, berikan kepercayaan seperti kamu memberi api, secukupnya untuk menghangatkan. Jangan sampai membakar dirimu sendiri. Bagi Seneca, kebajikan yang sejati bukan hanya tentang memberi, tapi juga tentang tahu kapan harus menahan. Jika kamu merasa seseorang terlalu sempurna, terlalu cepat akrab, terlalu sering setuju, maka Seneca akan mengingatkan, mungkin kamu sedang melihat bayangan, bukan orang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa banyak luka batin manusia bukan datang dari musuh, tapi dari orang-orang yang pernah kita anggap teman. Karena itu, Seneca mengajak kita untuk tidak menggantungkan ketenangan, jiwa pada persetujuan orang lain. Yang perlu kamu jaga bukan citra dirimu di mata mereka, tapi ketulusanmu di hadapan batinmu sendiri. Maka ketika kita curiga ada topeng di depan kita, jangan buru-buru dilepas. Cukup amati apakah ia retak dengan sendirinya. Waspada bukan berarti membenci, tapi menjaga agar kita tidak dikhianati oleh keinginan kita sendiri untuk melihat dunia lebih indah dari kenyataannya. Sokrates, bapa filsafat barat, bukan orang yang mencari jawaban. Ia mencari kejujuran dalam ketidaktahuan. Ia percaya bahwa kebenaran tidak terletak pada jawaban yang panjang,
tapi dalam reaksi seseorang saat ditanya sesuatu yang sederhana. Dalam dialog-dialognya yang direkam Plato, kita bisa melihat bahwa Sokrates tidak menuduh siapapun. Ia hanya bertanya. Dan dari pertanyaan-pertanyaan itulah, topeng-topeng mulai runtuh satu persatu. Ia pernah berkata, orang bijak akan menjawab dengan tenang, orang pura-pura bijak akan tersinggung. Bagi Sokrates, cara terbaik membaca pikiran seseorang bukan dengan menilai ucapannya di depan umum, tapi dengan mengamati bagaimana ia mempertahankan kebohongannya saat diberi cermin berupa pertanyaan jujur. Pertanyaan itu seperti lampu. Yang tulus akan tetap berdiri di bawah cahayanya, yang menyamar akan gelisah, mencari bayang-bayang untuk bersembunyi. Dalam dunia kita hari ini, banyak orang terlihat baik karena mereka tahu cara berbicara, bukan karena mereka memiliki niat yang baik. Sokrates akan menantang itu. Ia tidak akan percaya pada basa-basi. Ia akan bertanya, mengapa kamu melakukan ini? Lalu dia menunggu. Keheningan dalam jawaban seseorang lebih jujur dari ribuan kata. Sokrates memahami bahwa orang jahat bisa mengutip kebaikan, tetapi tidak bisa bertahan dalam percakapan jujur tanpa kehilangan konsistensi. Maka ia mengajarkan kita seni bertanya, bukan untuk membongkar orang lain, tapi untuk melihat apakah seseorang sudah terbiasa menipu dirinya sendiri. Salah satu pelajaran paling penting dari Sokrates adalah bahwa orang jahat atau pura-pura baik jarang sekali menyadari bahwa mereka sedang menyamar. Mereka percaya bahwa peran yang mereka mainkan sudah cukup meyakinkan. Disitulah celahnya. Sokrates akan mengajak kita mengamati bagaimana seseorang bereaksi saat kehilangan kontrol, saat argumennya diuji, atau saat dia tak bisa lagi memanipulasi suasana. Orang yang jujur akan mengakui kesalahannya dengan ringan, tetapi mereka yang menyamar akan menyerang balik, menghindar atau membalikkan logika. Maka dari itu, Sokrates tidak pernah marah saat seseorang berbohong kepadanya. Karena bagi dia, kebohongan adalah alat untuk mengenali siapa yang tidak siap bertumbuh. Reaksi seseorang terhadap kejujuran lebih jujur dari semua janji manisnya. Sokrates hidup di zaman yang penuh ketegangan politik dan pengkhianatan. Ia dieksekusi bukan karena membunuh, tetapi karena bertanya. Itu menunjukkan betapa berbahayanya kebenaran di dunia yang penuh kepalsuan. Namun warisannya tak pernah padam. Ia mengajarkan bahwa untuk mengenali orang jahat yang menyamar, kita tidak perlu menjadi peramal. Cukup jadi pencari makna yang sabar. Jangan buru-buru menilai, tanyakan, diam dan amati. Karena seperti yang ia katakan, hidup yang tidak diperiksa adalah hidup yang tidak layak dijalani. Dan dengan semangat itu, kita bisa menjalani hidup yang waspada. Bukan curiga, tapi penuh kesadaran. Bukan paranoid, tapi terjaga. Sokrates tidak menulis apapun, namun ajarannya abadi karena disampaikan melalui pertanyaan. Ia percaya bahwa untuk mengenali jiwa seseorang, kamu tidak butuh banyak kata-kata indah. Cukup beri dia ruang diam, dan lihat apa yang muncul. Diam adalah ujian terbaik bagi jiwa yang berisik. Demikian kira-kira ia menyindir mereka yang terlalu sibuk tampil bijak. Dalam diam, kata Sokrates, topeng-topeng mulai longgar. Orang jahat yang pandai berbicara akan gelisah. Ketika tak ada yang bisa ia kendalikan lewat kata. Maka dari itu Sokrates gemar membuat lawan bicaranya frustrasi. Ia bertanya bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyingkap siapa yang hanya menyimpan hafalan dan siapa yang benar-benar memahami. Ia melihat bahwa banyak manusia berpura-pura tahu hanya demi tampak pintar. Tapi Sokrates menegaskan bahwa mengakui ketidaktahuan adalah awal dari kebijaksanaan. Aku tahu bahwa aku tidak tahu, bukanlah kerendahan diri, tapi tameng dari kepalsuan. Orang jahat dan orang pura-pura biasanya tidak tahan diuji dengan keraguan. Mereka ingin semua percaya begitu saja, tanpa perlu pembuktian. Maka Sokrates dalam dialog-dialognya sering membuat mereka terjebak dalam kontradiksi. Bagi Sokrates, yang paling perlu kamu curigai bukanlah mereka yang tampak kasar, tapi mereka yang terlalu sempurna menjawab segalanya tanpa ragu. Lebih dari itu, Sokrates percaya bahwa kebaikan sejati lahir dari kesadaran diri. Ia berkata, kenalilah dirimu sendiri, karena dari sanalah kamu akan tahu siapa yang layak kamu percayai. Jika kamu belum mengenali dirimu sendiri, kamu akan mudah kagum pada orang yang sebenarnya memanipulasi kelemahanmu. Orang-orang pura-pura baik sering memanfaatkan rasa haus kita akan pengakuan, persahabatan, dan validasi. Tapi jika kita telah berdamai dengan kekosongan batin kita sendiri, maka kita tidak akan mudah terpikat oleh perhatian palsu. Sokrates mengajarkan kita untuk tidak menilai orang dari apa yang mereka tampilkan, tapi dari apa yang mereka sembunyikan saat merasa tidak diperhatikan. Akhirnya,
Sokrates tahu bahwa kejahatan sering datang dari kebodohan yang merasa dirinya cerdas. Ia tidak memusuhi orang jahat, tapi menantang mereka untuk berpikir. Karena katanya, kebenaran tidak butuh pembelaan, hanya butuh orang yang mau mencarinya dengan jujur. Maka ketika kamu ragu terhadap seseorang, Sokrates akan menyarankan, ajak dia dalam percakapan yang dalam lalu diamlah. Dengarkan bukan hanya jawabannya, tapi cara ia merespons pertanyaan yang mengusik. Disitulah kamu akan tahu apakah dia sedang berbicara dari hatinya, atau hanya membaca naskah dari topengnya. Al-Ghazali, sang Hujjatul Islam, memandang manusia bukan hanya dari ucapan dan perilaku lahiriah, tapi dari niat dan getaran hati yang tersembunyi. Dalam karyanya Ihya Ulumuddin, ia menekankan bahwa akhlak bisa dipoles, tetapi cahaya hati tak bisa dipalsukan. Orang yang pura-pura baik sering menyembunyikan ambisi dalam bungkus kebaikan. Kata Al-Ghazali, jika hatimu bersih, engkau akan tahu siapa yang membawa cahaya dan siapa yang menyebar kegelapan. Maka untuk mengenal yang benar dan palsu, kita butuh kejernihan batin, bukan sekadar kecerdikan. Ia menasihati agar kita tidak mudah silau oleh penampilan atau kata-kata manis. Kebaikan yang dipakai sebagai alat mencari kepentingan duniawi adalah topeng paling halus dari kejahatan. Dalam pandangan beliau, orang yang tidak menjaga niatnya bisa menipu dengan kebaikan semu. Oleh karena itu, kita harus melatih firasat melalui zikir, ilmu, dan muhasabah. Bukan berarti kita harus selalu curiga, tapi kita diajak untuk peka apakah seseorang mendorongmu pada kebaikan sejati atau sekadar menciptakan ketergantungan agar kamu tunduk pada citra palsu. Al-Ghazali menyebut bahwa tanda hati yang kotor adalah memuji di depan namun menusuk di belakang. Ia mengajarkan musuh terbesar adalah diri sendiri yang tidak menyadari telah menjadi alat keburukan dengan wajah ramah. Ia mengingatkan bahwa tak semua yang mendekat padamu adalah teman. Bisa jadi itu adalah ujian untuk menilai kejernihan nuranimu. Maka mengenali wajah asli seseorang bukan dimulai dari menilainya, tapi dari menyucikan jiwamu sendiri. Hanya hati yang bersih yang mampu membaca kebusukan, meski tersembunyi di balik senyum. Terakhir ia berkata, jangan tertipu oleh siapapun yang menjadikan kebaikan sebagai alat untuk mendapat dunia. Dunia ini ladang ujian, bukan arena validasi. Kita perlu menjaga jarak sehat dalam hubungan. Bukan karena benci, tetapi karena sadar tidak semua hati bisa dipercaya. Jika kamu menjaga hatimu tetap jujur, Allah akan memberimu firasat tajam yang tak bisa dibohongi. Dalam dunia yang penuh topeng, ketenanganmu adalah perisai, dan mata batinmu adalah cahaya yang tak bisa dimanipulasi siapapun. Dalam kebijaksanaan sunyi yang diwariskan Imam Al-Ghazali, kita diajak untuk menutup perjalanan ini dengan satu renungan mendalam. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Kutipan ini bukan hanya sebuah ajaran tasawuf, tapi juga kunci bertahan dalam dunia yang dipenuhi wajah-wajah palsu. Al-Ghazali mengingatkan bahwa di balik segala tipu muslihat manusia, yang terpenting bukanlah bagaimana kita membongkar keburukan mereka, melainkan bagaimana kita menjaga kejernihan hati sendiri. Dunia ini bukan tempat untuk membalas kedengkian dengan kelicikan, tapi ladang ujian untuk mempertahankan kemurnian batin. Dan dalam ujian itulah, nilai seseorang ditimbang bukan dari kepintarannya membaca orang lain, melainkan keteguhannya menjaga niat di jalan yang lurus. Al-Ghazali menulis bahwa hati manusia itu ibarat cermin. Jika terlalu dekat dengan racun dunia, dengki, hasad, tipu daya, maka cermin itu akan buram. Maka sebelum kau sibuk menilai wajah orang lain, bersihkan dahulu permukaan hatimu. Ia mengajarkan bahwa intuisi spiritual lahir dari hati yang jernih, bukan dari curiga berlebihan. Maka bila kamu merasa dunia sekelilingmu penuh orang jahat atau palsu, jangan langsung menyalahkan mereka. Lihatlah ke dalam. Mungkinkah hatimu sedang diliputi prasangka dan kegelisahan? Dalam tafsir tasawufnya, Al-Ghazali memperingatkan bahwa kejahatan yang dilihat terus-menerus, jika tak dijaga bisa menyusup menjadi sifatmu sendiri. Hati yang gelap mudah ditipu, tapi hati yang terang akan melihat meskipun tanpa kata-kata. Ia juga mengingatkan bahwa Allah tidak hanya menguji kita dengan musuh yang terang-terangan, tapi juga dengan sahabat yang diam-diam berniat buruk. Justru dalam relasi terdekatlah topeng sering dipakai paling rapi. Tapi jangan gelisah. Al-Ghazali menasihati, tugasmu bukan membuka aib orang lain, melainkan menundukkan hawa nafsumu agar tak ikut dalam kemunafikan itu. Orang yang paling selamat, katanya, bukan yang paling tahu siapa yang jahat, tapi yang paling sedikit menyimpan kebencian. Maka ketika kamu tahu seseorang menipu, jangan terburu membalas. Amati, doakan, dan tinggalkan dalam diam jika perlu.
Kamu tak akan kalah jika mundur dari keburukan dengan hati yang bersih. Justru kamu sedang naik derajat. Akhirnya Al-Ghazali menutup dengan satu prinsip yang menggetarkan. Jangan biarkan hatimu menjadi cermin bagi dosa orang lain. Biarkan mereka dengan tipuan dan kepalsuannya. Karena di hadapan Allah, setiap manusia akan membuka wajah aslinya. Tidak ada topeng yang bertahan di hari perhitungan. Maka saat kamu merasa dikelilingi oleh orang yang berpura-pura baik, berdoalah agar dirimu tidak menjadi seperti mereka. Dunia ini bukan untuk dihuni oleh kesempurnaan, melainkan tempat pembelajaran bagi jiwa yang ingin kembali suci. Jika kamu bisa bertahan tanpa menjadi sama buruknya dengan mereka yang menyakitimu, maka kamu telah menang, bukan di mata manusia, tapi di hadapan Tuhan. Itulah kemenangan yang sejati. Kita hidup di dunia yang penuh topeng, di mana kebaikan bisa dipalsukan dan keburukan bisa disamarkan. Tapi bukan berarti kita harus hidup dengan curiga pada semua orang. Justru disinilah kebijaksanaan dibutuhkan. Untuk melihat dengan jernih tanpa prasangka, membaca niat tanpa emosi, dan memahami watak seseorang tanpa tertipu oleh kata-kata manis. Mulailah dengan mengasah kepekaan. Bukan sekadar kepekaan emosional, tapi juga intelektual dan spiritual. Perhatikan siapa yang hadir hanya saat kamu kuat, dan siapa yang tetap tinggal saat kamu jatuh. Lihat siapa yang diam-diam bersaing di balik pujian, dan siapa yang diam-diam mendukung tanpa pamrih. Dalam percakapan sehari-hari, dengarkan bukan hanya apa yang mereka katakan, tapi juga apa yang mereka hindari untuk katakan. Kadang niat tersembunyi justru paling terasa dari kebisuan dan reaksi mikro. Jangan terburu-buru memberi kepercayaan, hanya karena wajah mereka ramah atau kata-katanya manis. Waktu adalah penguji paling jujur, dan konsistensi adalah wajah asli dari niat seseorang. Tapi jangan pula membalas kepalsuan dengan kepalsuan. Tetap jadi pribadi yang jernih tapi tajam. Pemaafkan tapi waspada. Terbuka tapi punya batas. Jika kamu bisa berdiri di antara keluguan dan kecurigaan, kamu akan punya kekuatan untuk membaca manusia lebih dalam dari sekadar permukaannya. Dan itulah bekal utama untuk bertahan dalam dunia yang seringkali tak terlihat seperti apa adanya.